Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ridan Firdaus, Prodi Agroteknologi, NIM 10120006. Saya di sini akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia yang berjudul Cara Belajar Siswa Agar Berprestasi. Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan paling pokok dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah. Keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh kinerja dari proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan interaksi yang dilakukan antara guru dengan peserta didik dalam suatu situasi pendidikan atau pengajaran untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Keberhasilan belajar seseorang siswa dalam menguasai pelajaran di sekolah tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut bisa dari dalam diri siswa maupun dari luar diri siswa. Faktor dari dalam diri siswa diantaranya cara belajar dan kebiasaan belajar. Pada dasarnya, tiap individu merupakan satu kesatuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu dapat dilihat dari dua segi, yakni horizontal dan vertikal. Perbedaan segi horizontal adalah perbedaan individu dalam aspek mental seperti tingkat kesadaran, bakat, minat, ingatan, emosi, dan sebagainya. Kecerdasan siswa yang kurang cerdas menunjukkan ciri-ciri belajar lambat, memerlukan banyak latihan, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk maju, tidak mampu melakukan abstrakasi. 1. Cara belajar. Belajar merupakan hal yang sudah biasa kita dengar. Belajar sering diidentikan dengan adanya perubahan perilaku seseorang menjadi yang lebih baik tentunya. Muhammad Surya dalam mengatakan bahwa belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan. Sebagian hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Winkel Arya menyatakan bahwa belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengolahan pemahaman. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh perubahan perilaku secara bertahap dan berkelanjutan sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Cara belajar pada dasarnya merupakan satu cara atau strategi belajar yang diterapkan siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Delianggi mengemukakan bahwa cara belajar adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam usaha belajarnya. Omar Hamalik secara lebih jelas mengemukakan bahwa cara belajar adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai situasi belajarnya, misalnya kegiatan-kegiatan dalam mengikuti pelajaran, menghadapi ulangan atau ujian, dan sebagainya. 2. Faktor yang mempengaruhi cara belajar. Belajar dan cara belajar memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Belajar sebagai proses atau aktivitas yang disyaratkan oleh banyak sekali hal-hal atau faktor-faktor. Faktor dari dalam diri siswa meliputi A. Faktor psikis yaitu IQ, kemampuan belajar, motivasi belajar, sikap dan perasaan. B. Faktor fisiologis dibedakan menjadi dua yaitu 1. Keadaan tonus jasmani pada umumnya. Hal tersebut melatar belakangi aktivitas belajar. Keadaan jasmani yang segar akan lain pengaruhnya dengan keadaan jasmani yang kurang segar. 2. Keadaan fungsi fisiologis tertentu. Faktor dari luar diri siswa. A. Faktor pengaruh belajar mengajar di sekolah yaitu kurikulum pengajaran, disiplin, sekolah, fasilitas belajar, pengelompokan siswa. B. Faktor-faktor sosial di sekolah yaitu sistem sekolah, status sosial siswa, interaksi guru dengan siswa. Faktor situasional yaitu keadaan sosial ekonomi, keadaan waktu dan tempat dan lingkungan. 3. Berprestasi. Prestasi merupakan hal yang dicapai oleh seseorang. Prestasi tidak lepas dari proses belajar secara lengkap mulai dalam
Sunatrop 2009 mendefinisikan prestasi adalah kebutuhan untuk prestasi adalah mengatasi hambatan, melatih kekuatan, berusaha melakukan sesuatu yang sulit dengan baik secepat mungkin. 4. Karakteristik siswa sekolah dasar. Masa usia sekolah dasar sebagai masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia 6 tahun hingga kira-kira usia 11 tahun atau 12 tahun. Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang, diantaranya perbedaan dalam inteligensi, kemampuan dalam kognitif dan bahasa, perkembangan kepribadian dan perkembangan fisik anak. Cukup segitu dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.